Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isma Fifa. Kali ini saya akan menjelaskan hasil review saya mengenai teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif. Terdapat beberapa macam teknik analisis data. Yang pertama ada uji T, yang kedua ada uji Wilcoxon, yang ketiga Mann-Whitney, dan yang keempat one-way ANOVA, yang kelima two-way ANOVA, yang keenam ANACOVA, yang ketujuh regresi linear sederhana, yang kedelapan regresi linear berganda, dan yang terakhir korelasi. Yang pertama uji T. Uji T digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji T digunakan untuk menguji perbedaan dua rata-rata populasi yang datanya berbentuk interval. Terdapat dua jenis uji T, yaitu yang pertama independent sample test, untuk menguji perbedaan antara dua kelompok independen dengan dua kelompok yang diberikan perlakuan berbeda. Yang kedua, sampel, untuk menguji perbedaan satu kelompok dengan membandingkan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Pengujian uji T dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS dengan kriteria penilaian. Yang pertama, apabila besarnya probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima. Yang kedua, apabila besarnya probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak. Yang kedua, uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon Signet Test merupakan uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi data berdistribusi tidak normal. Uji ini juga dikenal dengan nama uji match pair test. Uji Wilcoxon seringkali digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample t-test. Hal ini tidaklah salah, sebab jika data penelitian Anda tidak berdistribusi normal atau melalui uji normalitas, maka data tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dalam pengujian statistik parametrik, khususnya uji paired sample t-test. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang harus dilakukan peneliti agar data penelitian yang dikumpulkan masih tetap dapat diuji atau dianalisis, yakni dengan cara melakukan metode statistik non-parametrik. Sementara itu, sebagaimana uji paired sample t-test di sini, uji Wilcoxon juga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Data penelitian yang digunakan dalam uji ini idealnya adalah data yang berskala ordinal atau interval. Uji Wilcoxon atau disebut juga dengan Wilcoxon Signet Rank Test merupakan bagian dari metode statistik non-parametrik. Karena merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan uji Wilcoxon sebagai pengganti uji paired sample t-test ketika data penelitian tidak berdistribusi normal adalah langkah yang paling tepat. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon Signet Test adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika nilai probabilitas Sig2-Feld kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata. Yang kedua, ketika nilai probabilitas Sig2-Feld lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata. Yang kedua, uji Mann-Whitney. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis non-parametrik Mann-Whitney U-test dengan menggunakan aplikasi komputer IBM SPSS versi 28. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam mengolah data statistik dengan lebih cepat dan tepat. Pengujian hipotesis dilakukan untuk membandingkan minat beli BTS dan Blackpink di Tokopedia. Analisis statistik penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik non-parametrik Mann-Whitney dan statistik yang tidak berdasarkan sebaran disebut statistik non-parametrik atau tidak memerlukan parameter sebaran populasi, apakah normal atau tidak. Selanjutnya, statistik non-parametrik sering menggunakan skala pengukuran sosial yang tidak berdistribusi secara normal, seperti nominal dan ordinal.
Menurut Anggorowati, untuk menguji apakah dua sampel yang independen berasal dari populasi yang sama, tes yang dapat digunakan adalah Human-Whitney. Tes ini juga digunakan untuk mengetahui perbandingan median dua kelompok bebas dalam skala dan skala data variabel terikatnya, yang merupakan ordinal atau interval atau rasio, namun tidak berdistribusi normal. Berdasarkan penjelasan hal ini, uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney-U tes mewajibkan data dalam skala ordinal, interval, atau rasio. Yang keempat, one-way ANOVA atau Analysis of Variance. Analysis of Variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Sedangkan menurut Teguh Wahyono dalam bukunya One-Way ANOVA merupakan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan analisis variansi satu arah untuk variabel dependen dengan tipe data kuantitatif dengan sebuah variabel independen sebagai variabel faktor. Analisis varians pertama kali diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher atau Bapak Statistika Modern. Dalam praktek, analisis varians dapat merupakan uji hipotesis atau lebih sering dipakai, namun pendugaan atau estimasi khususnya di bidang genetika terapan. Analisis varian dapat dilakukan untuk menganalisis data yang berasal dari berbagai macam jenis dan desain penelitian. Terdapat beberapa kriteria data one-way ANOVA. Sebelum menguji dengan ANOVA, data harus berdistribusi normal dan mempunyai varians yang sama. Data yang digunakan pada one-way ANOVA untuk nilai variabel pada faktor harus integer, sedangkan variabel dependen harus berupa data kuantitatif atau tingkat pengukuran interval. Asumsi yang digunakan pada one-way ANOVA yaitu setiap kelompok pada sampel acak independen dari populasi normal dan bervarian homogen. Kemudian sebelum ke two-way ANOVA, terdapat prosedur penghitungan one-way menggunakan teknik SPSS. Yang pertama, masukkan data ke SPSS data editor dengan mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu dengan memilih layout variable view. Beri nama jigsaw, stad, tai, kelas, dan kelompok pada kotak name, dan beri angka 0 pada kotak desimal untuk seluruhnya. Masukkan data untuk variabel jigsaw, stad, dan tai dalam satu kolom pada variabel kelas. Kemudian beri angka 1 untuk data jigsaw, angka 2 untuk data stad, dan angka 3 untuk data tai pada kolom kelompok. Kemudian yang kelima, klik analyze. Kemudian di analyze itu ada compare means, kemudian ada one-way ANOVA, sehingga muncul kotak dialog one-way ANOVA. Langkah selanjutnya, masukkan variabel pembelajaran pada kotak dependent list dan variabel kelompok pada kotak faktor. Dan yang ketujuh, klik tombol option sehingga muncul kotak dialog options. Pilih descriptive dan homogeneity of variance test pada kotak statistik. Pilih exclude cases analysis by analysis pada kotak missing value. Dan klik continue. Maka akan tampil hasilnya. Dan yang kelima, two-way ANOVA. ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen atau disebut faktor. Perlu memiliki dua variabel independen berskala data kategorik dan satu variabel terikat berskala data kuantitatif atau numerik, yaitu interval atau rasio. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, yang merupakan salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Kemudian ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis varian satu faktor atau one-way ANOVA dan analisis varian dua faktor atau two-way ANOVA. Untuk melakukan uji ANOVA harus dipenuhi beberapa asumsi. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang dependen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Yang ketiga, nilai residual berdistribusi normal atau pelajari juga tentang uji normalitas. Contohnya, judul yaitu pengaruh gender dan pendidikan terhadap nilai ujian fisika. Nah, pada two-way ANOVA ini bisa digunakan penghitungannya menggunakan SPSS.
Kemudian yang keenam, ANACOVA. ANACOVA adalah teknik statistik untuk menguji perbedaan rata-rata skor variabel dependen antara dua kelompok atau lebih dengan mengontrol satu atau lebih variabel lain yang datanya berwujud skor. Nah, ANACOVA juga dimengerti sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan dan merupakan gabungan dari analisis varian dan analisis regresi. ANACOVA membandingkan varian residu dalam dan antar kelompok. Oleh sebab itu, ANACOVA banyak digunakan dalam penelitian eksperimental. ANACOVA akan dihitung dengan melakukan pengendalian statistik yang gunanya untuk membersihkan atau memurnikan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel terikat sebagai akibat dari pengaruh variabel-variabel luar atau karena rancangan penelitian yang tidak kuat. Pengendalian terhadap pengaruh luar dalam penelitian memiliki fungsi yang penting, terutama untuk mempelajari pengaruh murni suatu perlakuan pada variabel tertentu terhadap variabel lain. Menurut wahana komputer dijelaskan, asumsi ANACOVA yang akan diuji adalah asumsi beberapa. Yang pertama, normalitas. Uji normalitas sebaran yaitu apakah data sampel yang diambil telah mengikuti sebaran distribusi normal. Yang kedua, linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran data yang diuji mempunyai sebaran yang sesuai dengan garis linear. Yang ketiga, homogenitas. Pengambilan keputusan dari uji diketahui dengan memperhatikan sebaran plot data. Jika sebaran data tidak mengumpul di satu bagian, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga dapat dikatakan data homogen. Yang ketujuh, regresi linier sederhana. Terdapat dua macam regresi linier sederhana ini. Yang pertama adalah regresi linier sederhana biasa yang disebut regresi linier. Kedua adalah regresi linier ganda atau jamak, multiple linear regression, atau disebut linier ganda. Untuk regresi linier sederhana, yakni satu variabel dipandang sebagai variasinya yang dipengaruhi atau dependen oleh variabel lainnya. Variabel yang mempengaruhi ini disebut sebagai variabel bebas atau independen variabel, dan variabel yang dipengaruhi disebut variabel tak bebas atau variabel terikat atau tergantung, dependent variable. Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut dengan respon. Regresi linier sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Terdapat beberapa analisis regresi sederhana yang menggunakan SPSS. Dan yang ke-8, regresi linier berganda. Analisis regresi adalah teknik statistik yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan di antara variabel-variabel. Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang mengakibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Nah, dalam regresi ini terdapat model persamaan regresi linier berganda. Dan juga regresi linier berganda ini dapat dihitung menggunakan SPSS. Yang terakhir, korelasi. Korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan suatu hal dengan hal lain. Secara sederhana, memang seperti itulah pengertian korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear atau antar variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X
akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya atau Y. Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi. Nah, contoh kasus yang memiliki korelasi, hubungan antara kenaikan harga BBM atau X dengan harga kebutuhan pokok atau Y. Contoh lainnya, hubungan tingkat pendidikan dalam huruf X dengan tingkat pendapatan. Sekian hasil review saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.